Mungkin Bapak nggak ngikutin ya? Apa ngikutin? Kalau Bapak itu ada di peringkat nomor 1 di survei Capres. Ada dua hal yang menjadi pergolakan gitu dari masyarakat. Yang pertama soal kendeng. Yang kedua soal wadas. Ketika terjadi sesuatu, kenapa di Republik ini selalu jarang orang mengatakan bahwa saya tanggung jawab? Saya malu. Itu di Jawa Tengah, malu saya. Kopi. Sepi sekali hari ini. Bang, beli dong. Bang, mari bang. Kopi ya? Iya bang. Mari. Bentar ya bang. Siap. Nah, kopi apa bang? Kopi hitam bang. Kopi hitam? 2. Sip, 2. Iya. Saya bikin 1 dulu ya. Iya bang. Oke. Abang kerja di sini bang? Iya bang. Ini kan sendirian. 1 lagi buat siapa pak? 1 buat saya, nanti 1 lagi buat bapak. Oh buat bapak. Bentar, saya bikin 1 dulu ya. Iya. Tiap hari bang jualan di sini bang? Iya tiap hari bang. Saya kadang muter-muter, ini baru lewat sini nih. Ini bang, 1 dulu bang. 1 lagi nanti buat bapak ya bang. Bapaknya abang ya? Buat Pak Ganjar. Hah? Pak Ganjar. Ganjar Pranowo? Iya. GP? Iya siap. Serius? Iya. Benar. Siap, saya bikin. Tapi kalau saya yang antar boleh nggak? Beliau silakan. Lagi ngapain? Ada bapak di depan. Depan situ? Iya, langsung aja ke situ. Bisa? Iya. Saya ngantar ya. Siap, silakan. Oke, sip, mantap. Saya bawa sepeda boleh ya? Oh, boleh, silakan. Boleh, saya parkir di dalam boleh langsung silakan, ya? Ya, tolong antarin bang, saya gugup nih. Ayo silakan. Ganjar. Pak Ganjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Pak Ganjar nih. Aduh Pak, ini Pak. Kopi Pak. Tadi saya kopi. Iya, saya tadi jalan-jalan depan nawarin satpam kopi, dia minta 2 katanya buat Bapak. Bapak siapa? Pak Ganjar. Wah, saya izin ngobrol Pak langsung. Pantes padahal saya belinya mintanya 4 tadi. Oh, minta 4? 4. Buat minum semua? Enggak dong. Ada teman lagi. Ada di dalam. Dikunci ya, sekap ya. Iya, sekap nih. Boleh ya Pak? Saya ngobrol-ngobrol. Waduh. Ayo. Aduh, nih. Aduh, makasih loh. Iya, aduh Pak. Iya. Kuenya mana kuenya? Enggak ada Pak. Saya namanya Starling jualan kopi Pak. Ini bukan angkringan Pak. Starling ini Pak. Bapak kebanyakan di angkringan. Itu betul. Oke, halo para Bali. Hari ini kita berjumpa dengan Pak Ganjar Pranowo. Luar. Nama sebutan ini fans konten ini para maling. Para maling. Iya, pecinta acara Mamat Keliling. Mamat Keliling. Oke. Para maling. Iya. Oke. Pak Ganjar. Kenapa? Sekarang masih Jawa Tengah masih aktif gak sih? Sebagai gubernur? Ya masih lah. Kebanyakan di Jakarta sekarang? Enggak ya? Hari ini aja karena kamu kan kesini. Iya. Ya, itu jawabannya saya tunggu sebenarnya. Mamat bro. Oke. Tapi sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, banyak orang yang sekarang kalau melihat Pak Ganjar ya, itu kan melihatnya 2 sisi. Gubernur Jateng. Depan itu pasti. belakang. Iya, itu pasti. Tapi ada satu sisi lain yang ini capres nih 2024. Kalau bagi orang-orang yang udah melihat seperti itu gimana? Apa tanggapan Pak Ganjar? Ya orang lewat ketemu sepedanya Mamat, lihat suka. Apa tuh sepedanya? Sepeda nggak keren. Iya, keren itu sepeda cepat Jakarta Bandung tuh tulisannya. Ya, jangan bilang keren. Tuh sukanya menilai diri sendiri hebat ya. Nggak apa-apa Pak. Namanya orang jualan kan, harus dipromosi bagus. Iya, karena saya nggak jualan maka saya nggak cerita itu. Jadi ada orang melihat sepedanya jelek. Lalu si yang lain orang melihat, oh jualan kopi. Jadi kalau kemudian orang melihat publik dengan berbagai persepsi atau perspektif pada setiap orang, ya kita berikan sajalah kebebasan itu. Enggak masalah ya? Enggak, demokrasi kan memang begitu kan? Iya, tapi kan juga bukan hanya publik. Iya, publik juga, tetapi kan dirangkum ke banyak media-media, banyak lembaga survei. Iya. Bapak itu mungkin Bapak nggak ngikutin ya? Apa ngikutin? Kalau Bapak itu ada di peringkat nomor 1 di survei Capres.
Ya ikuti biasa saja. Ketika pembaca mendapatkan satu berita dan itu membahagiakan mereka, kayak seneng aja kita. Kalau kemudian yang nggak bahagia dan marah-marah, juga asik aja buat saya. Belum jelas semuanya. Iya belum jelas tuh, ingat belum jelas. Kemarin waktu Kongres PDIP juga ulang tahun duduk di kursi keempat. Nah ini. Nggak disebut juga. Mas Mamat. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu begitu orang duduk, itu menariknya. Mau gubernur, ketua DPD biasanya yang di level provinsi, kader itu biasa duduk kayak gitu. Banyak orang yang bilang, wah ini tanda-tanda bahwa Pak Ganjar udah tidak dianggap nih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena saya berpartai sudah sejak mahasiswa loh. Ah serius? Masih PDI? Sejak mahasiswa? Mahasiswa Sejak di UGM? Tahun 92. Itu sudah jadi kader? PDI, belum perjuangan. Oh iya belum perjuangan. Jadi kalau cuman gitu buat kita biasa. Biasa aja ya? Biasa. Tapi menarik tuh, Pak Ganjar aslinya mana sih? Asli tempat lahirnya? Lahir saya di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, desanya Tawangmangu. Oh Tawangmangu. Lahir di sana. Wih. Pernah? Pernah jalan-jalan ke Tawangmangu. Jalan dari Jogja nggak mungkin. Dari Jogja? Masa Iya. jalan? Enggak, naik ini, naik kendaraan. Dulu kita soalnya setiap Sabtu tuh sepakat yang cowok-cowok dalam kelas itu untuk kita bolos. Itu bolos itu kemana-mana tuh, kadang ke Magelang, kadang sepakat, yang penting sepakat Pak. Sorry untuk semua yang melihat kata-kata terakhir rombongan bolos itu sesuatu yang tidak baik. Iya. Tapi kan selama satu semester satu hari Sabtu. Ya, udah ya boleh. Boleh. Dikoreksi aja boleh. Iya. Daripada stres Pak, depresi Iya, kita. Iya. Berarti di Karanganyar, Tawangmangu ya lebih Iya, tepatnya. iya. SD, SMP, SMA di sana? Enggak. Sampai SD kelas 5. Sampai SD kelas 5, terus kemudian pindah ke Kutoarjo. Kutoarjo. Jadi dari Tawangmangu, rumah dijual, belum dapat rumah baru, pindah ke Kabupaten Karanganyar, di kota Karanganyar. Sebentar itu masih satu kabupaten toh. Terus kemudian pindah ke Kutoarjo. Saya menyelesaikan SD saya, jadi kelas 6 setahun aja, sama SMP. Oh SMP di Kutoarjo pada akhirnya. Setelah itu SMA kuliah di Jogja. SMA sama kuliah? Iya. Oh berarti SMA-nya udah di Jogja? Kos. Oh, SMA berapa dulu? SMA Bokri 1. Wah, Busa. Iya. Kota Baru. Iya, Kota Baru itu. Aku kos. Bareng kakak, satu kamar bertiga. Udah masak sendiri, ya. Nyuci sendiri, jadi udah diajarin waktu itu. Dan ada beberapa temenku yang saat itu kos di situ, temen se-SMA. Jadi SMA udah kos. SMA udah kos. Iya. Tapi kok bisa pada akhirnya memilih UGM? Apakah udah ada bayang-bayang nih, saya akan jadi capres gitu? Karena kan capres, presiden rata-rata UGM. Saya tuh menyesal kuliah UMY. Lah sekarang ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, Pak Erlangga, ada macam-macam tuh UGM semua tuh. Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden sekarang kan, nggak mungkin capres lagi dong Pak Jokowi. Nyesel ya? Iya. Karena saya waktu itu pas ujiannya nggak datang. Ujian UGM. Karena udah tembus di UMY, ya udahlah malas tes lagi. Enggak lah, waktu itu pinginnya sekolahnya negeri. Karena orang tua nggak mampu dan ada satu kakak saya yang udah kuliah. Jadi kami 6 bersaudara itu, yang nomor 2 itu kuliah di UGM. Nah kita terpacu itu satu kos dulu. Itu. Jadi jurusan apa waktu itu? Hukum. Habis itu adik saya juga akhirnya kuliah di sana. Jadi dari 6 bersaudara 3 kuliah di UGM semuanya karena yang murah. Murah, meriah. UMY mahal kan? Hah? Maaf ya. Pak Rektor mohon maaf. Ya. Kalau mahal nggak sesuai dengan kualitas. Iya kan swasta. Iya, sesuai dengan kualitas. Bagus. Kualitas bagus. Kita sekarang udah di atas UGM kita. Udah, UMY. ya. Saya percaya 100%. Karena kita kan UGM cabang Kidul kan. Dosen-dosennya juga kan dosen UGM. Sama. Ya. Teman saya seangkatan banyak jadi dosen di sana juga. Oh. Jadi profesor, dokter juga. Iya. Ya, itu Mat. Di UGM berarti apakah semuanya itu bermula dari kisah hidup yang berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain, atau semuanya itu terbentuk di UGM gitu? Enggak lah. Cara berorganisasi, cara menyampaikan sesuatu, cara mempelajari sesuatu, menganalisa, apakah itu semua ada di UGM? Enggak. Sejak kecil orang tua saya, ibu bapak saya mengajari kemandirian. Tuh. Soal sederhana saja, bersih-bersih halaman, rumah.
cuci baju, cuci piring, itu mengajarkan kemandirian. Yang kedua masak semua bisa masak. Bisa, Kang Tumis bisa. Aku waktu kecil SD udah jahit baju loh. Wah, Jahit baju. yang masih gini ya? Masih gini. Tahu saya. Kakek saya punya soalnya. Ya, kalau pernah lihat di IG saya, waktu ada mau lomba menjahit bendera di Bengkulu, para istri-istri gubernur gitu, istriku tak ajarin. Jadi dia kalau gerakin kakinya, itu jalannya bukan maju ke sana, mundur. Oh, ini. Jadi kita pakai gini. Harus dibawa jarum, jarumnya harus masukin di benang, itu susah tuh. Tahu juga bisa ya? Bisa saya. Oke. Karena punya mesin jahitnya di rumah juga. Nasib kita sama. Itu kecil, Iya, jadi Pak. mandiri ya. Habis itu sekolah, kos, SMA, ya memang di UGM banyak sih membentuk ya. Ketemu teman-teman dari banyak daerah. Itu yang Itu kan membangun nasionalisme ya. Paling Oh penting temanku gitu. banyak, Papua banyak, Ambon. Dari luar negeri saya itu banyak juga. Saya punya teman waktu itu beberapa dari Poland, dari Kanada, dari Inggris gitu, sekolah di UGM. Jadi maksud saya di kampus itu kemudian mengajarkan ya berorganisasi lah, bertemu orang, berempati gitu ya. Ya itu pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan. Berarti semua perjalanan hidup dari kecil sampai kuliah itu yang membentuk Pak Ganjar saat ini ya? Oh iyalah. Iya. Saya, Mas Mamat, waktu pindah dari Tawangmangu Karanganyar itu kan masih beberapa, kira-kira semester ya, satu semester di SD itu. Catur bulan ya dulu ya? Masih Jauh. catur bulan. Iya, jauh. Kelihatan tua. Iya. Ada yang tahu catur bulan nggak ya? Catur bulan ya. Catur Jauh bulan, dulu ya. sebutannya. Tahu ya? Ya. Tua semua ini, Oh, Pak. tua semua. Iya. Nah, di catur bulan itu kita masih ada sisa. Kami ngelaju pakai bus. Jadi bangun pagi, jam 4 udah bangun, mandi begitu, naik bus, ntar sekolah SD itu pulang gitu. Ya itu keseharian. Jadi ya mengajarkan kamu bisa jalan sendiri kok, nggak usah cengeng gitu kira-kira. Nah, itu yang pendidikan hidup lah yang hebat dari orang tua saya. Oke. Lalu kemudian di UGM Bapak memilih untuk masuk partai tadi yang disebut. Ya, saya pernah ikut kegiatan di Pers Mahasiswa, Mapala gitu ya, keorganisasian, GMNI, terus kemudian tahun 92 aku udah mulai mau lulus tuh, dan nulis skripsi begitu ya. Nah, itu ikut berpartai. Nah, Asik skripsi gitu. berapa lama dulu bikinnya? Sarah. Berapa lama? Soalnya saya 6 tahun, lulus 10 tahun saya, Kak. Lulusnya 10 tahun? 10 tahun. Serius? Iya. Lulus? Masuk 2010, Iya, keluar iya. 2020. Iya. Nah, 6 tahun itu skripsi, 4 tahun pendidikan. Enggak itu ya. Aku pikir aku udah lama. Dia lebih lama. Menang aku. Aku 8 tahun. 8 tahun ya? Batasnya itu ya sudah gitu. Oh iya, Kalau UGM dari dulu ada batas ya? Skripsiku cepat. Skripsiku itu sebenarnya 92 mulai itu proposal bolak-balik 2 tahun selesai. 2 tahun. Seharusnya itu juga 2 tahun lama sih, Pak. Lama itu banget. nggak cepat itu. lama banget. Enggak, saya sempat off itu kurang lebih 4 semester. Karena waktu itu nggak bisa bayar sekolah. Biasa, nggak apa-apa. Iya. Masih kasih Iya, itu aja. biasa ya. Kita makanya di Papua Pak sekolahnya gratis kita. Kenapa? Nggak pernah bayar, nggak ada. Oh gitu ya? Kamu Iya. nggak bayar? Saya dari SD sampai kelas 3 doang itu ada SPP gitu. Setelah itu ada peraturan. Selama di UMY dibiayai dong? Oh enggak, pribadi saya. Jangan bikin fitnah ya Pak ya. Enggak. Saya dituntut sama masyarakat Papua nanti. Aku Ini tahu. kamu nggak pulang malah enggak, saya pribadi. Oke. Pribadi sumpah. Keren. Ya udah, sorry. Ternyata dia bayar. Iya. Maksudnya kalau 10 tahun dibiayai, kok nggak malu ya gitu. Iya. Iya sih, malu itu pasti. Malu. Udah gitu dicabut pasti di tahun ke-7 udah nggak dirawat ya. Lalu kemudian kenapa memilih PDIP Pak saat itu? Ini pertanyaannya menarik ya. Karena Orde Baru, kita tahu itu Iya, zaman-zamannya Orde Baru. Siapa Iya, yang iya. masuk PDIP ya siap-siap. PDI waktu itu ya, belum ada P-nya ya. P-nya Pranowo ya? Semenjak Pak Ganjar masuk kan berubah jadi PDIP ya gitu ya, mungkin ya. Punya aja ini. Tapi ini salah satu gojekan kiri gaya Jogja itu memang udah dapat ya, jadi kenapa PDIP? Karena waktu itu
Kalau mahasiswa ya Golkar bukan partai kan? Ya. Golongan. Ya. Dan waktu itu ya orangnya mapan, punya pemerintah, nggak asik kan? PNS, sama kan, suka demo juga. Sama kita gitu kan. Nah pada saat itu kalau orang ke Golkar, ikut pemerintah nggak seru. Ingat nggak waktu mahasiswa kalau demo, ngepalnya tangan kanan apa tangan kiri kan udah tahu. Itu. Jadi artinya spirit, semangat melawan itu kan terasa ya waktu itu. Golkar kayaknya enggak. P3 karena P3 untuk satu warna gitu ya. Tentu saya milih yang warnanya macam-macam. Tinggal PDI. 3 doang ya. 3 doang. Kalah mulu. Kan waktu itu sudah ketahuan. Siapa yang akan menang? Candaannya kan selalu gini. Pemilu ke depan itu siapa partai yang menang sudah diketahui sehari setelah coblosan. Bahkan 1 hari sebelum coblosan biasanya. Gitu ya. Ya itulah, dan kemudian saya ketemu dengan beberapa tokoh, ada Mbah Tarjo, Suryo Guritno, ya itu yang awal-awal dulu kami belajar politik di sana. Ya ketemu Pak Suryadi, kan masih Suryadi dulu. Iya, ketemu Mas Guru, kelak kemudian ini jadi teman, kelak kemudian, bayangin. Waktu kami lulus ke Jakarta, terus kemudian ya ikut-ikutan gitu, yuk datang lagi yuk ke Diponegoro kan waktu sebelum 27 Juli itu, ikut main ke sana, dengerin orang pada berorasi gitu. Ya saya nothing, saya bukan siapa-siapa saat itu. Itulah proses yang terjadi sampai ke kebagusan ke rumah Bu Mega gitu ya, waktu itu. Itu proses-proses awal yang kenapa milih PDI, terus kemudian ketemu, dan saya sangat melihat perjuangan PDI saat itu ya memang luar biasa. Sampai 27 Juli sampai 99 menang, ya sebelumnya nggak ikut pemilu juga, jadi sebuah proses yang mengajarkan kepada kita ya harus sabar juga dalam sebuah perubahan, kesabaran revolusi. Ya. Mantap kan? Dalam politik memang kuncinya sabar ya? Ya tidak hanya kunci sih, ada gemboknya juga. Iya. Bu, intinya mimpi bukanlah kunci ya, sabar yang kunci ya. Ya. Itu kan lagunya Mas Giring, PSI kan. Oh gitu ya? Mimpi adalah kunci, ternyata bukan Mas. Kuncinya itu sabar ya. Sabar. Mimpi doang mah bisa stres ya, kalau mimpi doang ketinggian. Kalau mimpi doang, bangun, mimpi mulu lo, bangun. Tuh gitu. dengar Mas Giring ya. Mas Giring. Ya kan lagunya dulu dia vokalis lagunya, Niji ya cuma dulu, lagu kan? ya. Iya kan yang nyanyi beliau. Niji, loro, telu ya kan. Oh Siji. Oh, Siji Pak, Siji. Ya, Loro, kan orang telu, pernah di papat, Jogja. limo. Kan pernah di Jogja. Iya. Ini. Saya ini kesel nih kalau ketemu orang Jawa yang pikir saya nggak pernah di Jogja, pasti diajar yang aneh-aneh. Aneh. Iya kan? Orang kalau nyebut sekolah di mana dulu, di Jogja, udah selesai aku. Cara berpikirnya, cara bercandanya, kerasnya itu udah kebaca. Ya, modelnya begitu gitu. Ya kayak saya sendiri. Tapi PDIP berarti dari awal lama banget, itu 92, 93 ya. Enggak sih, masih terlalu banyak orang yang lebih lama. Ya, iya di dalam partainya, Iya. ya kan. Ya kayak Pak Madubun itu lebih lama lagi kan. Komarudin Batubun. Komarudin Batubun. Wow. Itu orang yang mengajarkan saya dalam konteks sebagai friend temen ya. Saya begitu sudah di Jakarta ikut di Badiklat Partai ya ini. Bu Mega dulu kan punya konsep kita mesti diklat partai nih. Karena waktu 99 menang kita banyak banget ya. Tapi kesadaran kita kok gitu ya berpartainya. Maka dimasukin diklat partai namanya Badiklat. Badan Diklat Partai. Nah itu kalau jauh-jauh pada nggak mau. Aku pengennya ke Papua. Udah ngimpi dari dulu. Ini kesempatan. Kenal sama Komarudin Batubun itu. Dia Muslim, ya. Dari mana ya itu? Dari Jayapura, tapi punya darah. Bukan. Saudaranya, keluarganya tidak dari Papua. Iya, kan? tidak Kan? dari Tual, Maluku Tenggara. Tual. Terus kemudian dia bisa di sana, bisa memimpin PDI sejak PDI, kemudian masuk PDI Perjuangan dan luar biasa diterima itu. Saya belajar jadi dia. Sekarang lama nggak ketemu, rambutnya udah sama ubanan. Pemar itu salah satu. Ya, beliau. Dan banyak orang yang seperti itu, kemudian berarti PDIP itu kan sesuatu buat Mas Ganjar. Ya iyalah. Saya belajar di sana, digembleng di sana, tidak hanya diklat, setelah itu Badan Penanggulangan Bencana. Namanya Baguna.
Jadi gempa Jogja itu mendorong kita kemudian turun untuk membantu masyarakat yang ada di sana, dan partai mempunyai organ serius untuk penanggulangan bencana, dan waktu itu saya salah satu pimpinannya. Udah turun ke Bantul, ya buka tenda. Gempa 2006 ya waktu itu ya? Iya. Alhamdulillah sekarang saya masih bisa berkomunikasi dengan beberapa orang. Jadi saya bisa merasakan suasana kebatinan Jogja Klaten kan ya. Iya. Dan beberapa waktu lalu juga mereka yang kena atau korban bencana itu sekarang punya komunitas. Ya ketemu saya, ya mengharukan tapi sekaligus memberikan satu semangat yang dahsyat mereka. Iya. Dia survive dengan sangat hebat. Pak Gub, saya bisa dibantu ini nggak, dibantu itu nggak? Terus dia buat motor yang bisa roda 3 tuh. Ya, dan yang dia semangat luar biasa itu, dia touring dari Klaten ke rumah saya, di rumah dinas saya, dan waktu saya tanya, gimana, capek nggak ya, kita berhenti 2 kali Pak gitu. Iya, tapi plat motormu ini sudah mati, nggak kamu pajekin? Ketahuan. Itu banyak tuh, di Jogja banyak tuh. Iya. Nanti yang penting jangan lewat perempatan Bebersari nanti. Oh iya. Nanti teman-teman saya akan cek itu. Mana nih plat-platnya? Iya. Tahu juga ya Mas Ganjar? Tahu. Iya, berarti artinya gini, saya bisa mengambil kesimpulan merahnya PDIP udah menjadi bagian darah daripada Mas Ganjar, dan Mas Ganjar tidak akan untuk pindah partai apapun yang terjadi. Ya, pertanyaan ini pernah disampaikan oleh host-host yang di TV gitu. Pertanyaan simpel aja. Kalau saya pindah partai, partai lain lebih baik nggak? Kalau saya sih masih menganggap semua partai termasuk PDIP sama aja sih. Ya oke. Kan kamu tidak berpartai toh? Iya. Nggak merasakan. Iya. Dan waktu itu saya ketemu dengan beberapa teman aktivis juga agak jarang yang mau berpartai. Iya. Karena partai terasa apa sih, menjijikkan begitu. Ya kalau mau masuklah. Mari kita berubah. Dan saya tidak pernah bermimpi jadi anggota DPR RI, jadi gubernur, nggak pernah bermimpi. Kita hanya ikut volunteer, anggota, dorong, koreksi dan sebagainya lah. Ya itu, dan maksud saya lebih baik atau tidak ya faktanya hari ini juga PDI Perjuangan masih tertinggi kan dibanding semuanya. Iya. Itu aja. Ini soal kepercayaan masyarakat. Tapi soal personal bahwa ya pasti adalah keinginan di dalam hati gitu untuk dipilih, dipilih dalam partai ya, dipilih dalam partai, ditunjuk di dalam partai, itu kan ada sebuah kebanggaan saya akan memimpin dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak terpenuhi akan ya sabar-sabar aja. Iya, sebenarnya itulah yang tidak terlalu banyak diketahui oleh publik, bahwa masing-masing partai punya caranya. Sehingga saya udah 4 kali ikut pemilu. Ya, rakyat memberikan kepercayaan itu. Artinya menang terus itu. 2 kali di DPR, 2 kali di eksekutif itu. Nah, partai tugaskan itu kepada kami, terus kemudian kita bekerja bersama-sama. Bu Mega tanda tangani surat itu rekomendasi, dan kemudian kita melakukan itu. Nah, publik seringkali ya ikut-ikut aja. Kita mau ke sana ke sini terserah, buat saya bebas. Oh iya. Ya, kalau bebas kan orang zaman dulu. Kamu mau ikut Republik apa Jepang? Kamu mau ikut Indonesia apa ikut Belanda? Nggak penting buat saya. Mau ikut apa-apa ya suka-suka saya. Ya, oke. Kita berbeda gitu aja. Ada dong mesti sikap-sikap begitu. Iya. Berarti sikapnya ya harus kuat ya. Harus kuat menghadapi. Iya. Makanya kalau di menghadapi rayuan terutama. Pinter juga. Makanya di PDI Perjuangan terkenal dengan petugas partai yang selalu orang, kok petugas partai gimana sih? Loh iya kan? Kalau nggak ditugasin, emang lu bisa? Iya. Itu yang tidak banyak diketahui. Maka saya kalau ketemu anak-anak muda, masuk aja ke partai. Partai kan jelek ya, kalau kamu masuk kan jadi bagus. Tapi masih lebih banyak yang jeleknya, akan susah dong. Ya yang bagus-bagus masuk. Oh ada aktivis kayak Mamat, hebat, punya pengalaman. Apakah bagus. bisa langsung dapat posisi untuk menentukan kebijakan partai? Enggak dong. Ya tidak selalu lah, kalau kamu mau langsung masuk duduk di situ ya kamu mesti punya eksklusivitas tertentu yang membuat seorang Mamat bisa duduk di situ. Tapi Ganjar kan orang biasa saja, bukan siapa-siapa. Sekarang jabatannya apa? Jawa Tengah ya? Jabatan partainya? Nggak ada? Nggak. Anggota biasa? Iya. Asik itu? Oh iya. Saya kira ketua. Tapi saya gubernur. Oh iya. Dan ditugasin. Dari partai ya, keren ya. Mulai sombong nih nampaknya ya. Enggak dong. Bukan sombong, karena yang menarik waktu saya jadi challenger, gaya ya. 2013 itu diperintahkan Bu Mega untuk maju.
saat itu PDI Perjuangan sendirian loh. Sendirian. 3 pasangan. Dan rakyat memberikan kepercayaan itu. Ya periode kedua sih adalah dukungan dari Golkar, ada dari Nasdem, ada dari Demokrat aja dukung saya waktu itu. Jadi ya politik begitu, tidak ada yang musuh yang abadi di sana. Ya Pak Prabowo, Mas Sandi ikut, nggak ada yang abadi. Tapi ketika kemudian kita bisa membuat konsensus bersama-sama untuk menyelesaikan, mau nggak kita bergabung? Kalau nggak kan kita bicaranya berkelahi mulu. Tapi itu kan menyatukan kepala, menyatukan kepentingan juga dong. Oh betul. Gimana caranya? Negosiasi. Kepentingan macam-macam, akhirnya kepentingan rakyat dipotong untuk kepentingan orang-orang ini dulu. Semakin banyak koalisi kan semakin banyak kepentingan yang bergabung. Semua memang bergabung kepentingan, maka yang sekolah ilmu politik pasti tahu konsensualisme. Bagaimana membangun konsensus. Konsensus building ini ya kemudian diperlukan. Maka gampang tidak. Menyatukan itu gampang tidak. Karena betul menyatukan kepentingan. Iya. Ya. Nah sekarang kepentingan itu mau nggak, bisa nggak dikemas untuk dahulin dong kepentingan masyarakatnya gitu. Kalau kemudian itu bisa dilakukan ya deal. Kalau nggak ya nggak. Tapi bahwa race balapannya itu ingin semuanya berada saya yang paling tinggi, saya paling banyak, saya yang bisa menentukan. Ya udah mekanisme paling bagus kan pemilu, paling bagus tuh. Ya lu ikut pemilu aja. Kalau kamu ikut pemilu dan kemudian kamu menang, ya kamu tentukan. Dan banyak. Kalau dikit, kamu mesti gabung-gabung. Tapi sulit, emang nggak mudah. Negara seperti Jerman saja membangun koalisinya kemarin juga sulitnya minta ampun. Itu ilmu yang hari ini ada, dan waktu saya ngambil pasca sarjana politik di UI, saya tanyakan itu. Bagaimana? Guru saya Prof. Mas Wadi Rauf itu menyampaikan, kamu baca buku saya ini. Tentang membangun konsensus dan teori elit. Elitnya siapa, bagaimana mereka bersepakat. Maka dalam pragmatisme seringkali digampangin aja orang. Politik ya gitulah. Siapa dapat apa, kapan, di mana. Seolah-olah gitu pragmatismenya. Ya. Tapi kalau kemudian kita mau sadar sebenarnya ya tergantung kita sendiri yang di elit itu. Bagaimana kamu memilih agar bisa membangun kerjasama politik sehingga bisa membawa satu misi atau satu visi gitu ya. Di Jawa Tengah suka ambil jalan tengah nggak sih Mas ketika jadi gubernur? Biasanya kan kepentingan rakyat saya satuin dengan kepentingan kelompok gitu. Misalnya yang mendukung saya. Artinya ambil jalan, saya bikin program yang bagus buat masyarakat, tapi yang dapat dapat proyek ini orang-orang yang mendukung saya. Biasa sangat banyak seperti itu. Saya hampir tidak bisa mendeteksi satu persatu siapa pendukung saya. Kecuali mungkin yang paling gampang, PDI Perjuangan, ini pasti mendukung saya. Secara individu, secara kelompok yang dinamakan investor? Investor untuk investor kampanye ya, bukan ketika sudah jadi program. Alhamdulillah sampai ini nggak ada saya. Banyak dong duitnya berarti sendiri. Kalau sendiri banyak dong duitnya. Ada namanya dana kampanye. Partai. Siap. Dari partai boleh, dari publik boleh, dan itu diatur. Tapi kalau diikat, nggak deh. Pengalaman saya di Jawa Tengah. Maka kenapa saya kadang-kadang berani jegar-jegar menghadapi siapapun, karena saya tidak terikat oleh itu. Enak saya, cukup independen. Kalau orang mau bantu bersyarat, saya mau bantu tapi saya minta konsesi ini itu, ya nggak usah aja. Kalau mau minta konsesi lewatnya jalur ini mau nggak? Kamu mau governance nggak di sini? Tagline saya tahu nggak? Waktu saya running, mboten ngapusi, mboten korupsi. Jangan berbohong, jangan korupsi. That's it. Dan pada saat running yang kedua, saya tambahi satu saja, tetap mboten korupsi, tetap mboten ngapusi. Maka PR saya dalam tagline itu bagaimana governance itu dilakukan dan kemudian tidak terjadi korupsi. Kan publik nggak suka. Maka kalau nggak suka kita nggak boleh melakukan. Nah kontrol publik itu menjadi cukup penting. Maka ya alat kecil ini saya pakai. Kenapa saya bermedsos? Agar publik bisa direct ke saya. Tapi banyak orang yang menanggapi bahwa itu pencitraan dan drama politik. Selalu saja semua yang ada di politik melakukan sesuatu pasti akan dituduh pencitraan. Biasa aja kali. Kamu bilang pencitraan, dia bilang kerja benar-benar gitu ya. Pencitraan atau tidak dalam sebuah sikap atau keputusan politik nantinya akan diukur dari seberapa konsisten dia melakukan itu. Simpel. Oke. Tapi kan ada banyak hal sebenarnya. Ya. Mas Ganjar itu kalau dilihat dari atas sampai bawah putih lah gitu ya.
Iya kan, dari rambut sampai kulit kalau dibandingin saya ya. Kalau dibandingin saya. Dikit. Ah? Coklat. Wes. Ini Coklat tua. coklat tua ya. Sama kan? Kita coklat juga ini. Saya di Jogja sholat loh. Anak kecil teriak, wong ireng sholat gitu loh. Anak kecil, pengen saya juga. Anak kecil, mau saya marah anak kecil. Saya ketawa aja pada akhirnya. Awalah. Iya lucu banget. Ketika kita diledek orang dan kita masih bisa tersenyum, kedewasaan itu ada di Anda. Wis. Mantap ya? Iya. Saya akan Biasa maju aja. jadi capres lawan Anda. Mamat. Saya pakai statement yang tadi, Pak Ganjar aja mengakui saya lebih dewasa. Iya, betul. Kan nggak marah kan? Anak kecil ngapain marah? Enggak. Oke, bagus itu. Oke, tapi Mas Ganjar ketika kita berbicara Jawa Tengah, ada beberapa hal lah gitu. Oke. Saya cukup dekat dengan Jawa Tengah, Jogja gitu kan, dekat banget gitu kan. Bisa ke Semarang, Klaten, Solo dan macam-macam. Teman saya orang Solo banyak, teman saya orang Klaten banyak gitu-gitu. Ketika kalau berbicara Jawa Tengah di akhir-akhir ini gitu, yang ketika Mas Ganjar udah jadi ini ya, kita nggak bisa bicara yang sebelumnya ya gitu. Oke. Ada dua hal yang menjadi pergolakan gitu dari masyarakat. Yang pertama soal kendeng, yang kedua soal wadas. Tadi kita sudah himpun bahwa saya tidak mau disetir oleh seseorang, atau investor kampanye yang ketika menyeret saya untuk, legalkan konsesi ini, macam-macam merubah aturan banyak. Tapi ada kendeng. Iya. Dan ada wadas. Kita mulai kendeng dulu. Oke. Saya salah satu orang ya, mohon maaf Mas Ganjar, yang mengikuti aksi-aksi warga kendeng saat ke Jogja. Mereka kan ke Jogja tuh, aksi baru ke Jakarta. Mas Gundarno? Hah? Gundarno sama Gunarti? Oh bukan, yang ramean-ramean. Kita bikin aksi lah, aksi Save Kendeng, kemudian ke Jakarta juga, kemudian mereka ke Jakarta yang nyemen kaki. Badan dan itu ya. Kenal sama Gundarno nggak? Enggak, saya semuanya aja, saya bareng-bareng tuh. Ya kan tokohnya itu dulu. Oh ya, apa yang terjadi dulu dengan Kendeng? Sebenarnya kalau Jawa Tengah ceritanya 2 kurang. Kurang kalau Anda ceritanya hanya 2. Aku tambahin ya. Iya. PLTU Batang, itu demo. Iya. Terus kemudian hari ini ada jalan tol, itu demo. Aku tambahin lagi nanti. Buruh itu demo. Ya, mahasiswa itu demo. Soal UMR ya kalau buruh ya. UMR ya. Dan mungkin sama-sama kita, ya jelek-jelek sini saya YouTuber juga. Artinya apa? Kenapa saya sering mengupload? Karena itu public accountability buat saya. Saya pernah ke UII dulu. Kaliurang ya? Kaliurang, di demo. Soal kendeng rame. Oke, kita duduk ya, kita jelasin. Gitu. Yang dimaksud kendeng ini kendeng semen Rembang atau alur kendeng gitu. Dan ternyata udah confused. Tapi nggak apa-apa. Ini sudah terjadi. Gubernurnya hari ini adalah Ganjar Pranowo, pabrik semen sudah mau berdiri. Oke, kita cek. Aku ke lokasi. Waktu kejadian rame-rame. Maka saya kasih nama ini. Kasih nama ini untuk kita tahu. Lalu saya tanya, apa sih yang terjadi? Ditolak sama rakyat. Oke, siapa masyarakat yang menolak? Masyarakat, aktivis atau dua-duanya? Oh ada dua-duanya, nggak apa-apa. Bisa nggak saya datang ke sana? Saya datang. Akhirnya saya di posko itu, kawan-kawan, ketemulah dengan kawan-kawan yang di sana, terus diceritakan. Oke, ya sudah. Terus akhirnya berproses, kita coba mediasi, karena ini ada satu pabrik punya BUMN gitu kan. Terus saya ketemu dengan menteri, ada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, KSP, bahkan saya ketemu dengan penggugatnya. Penggugatnya saat itu dari Walhi. Ya. Penggugat yang pada akhirnya menang, bukan? Pada akhirnya menang. Iya ya. Yang mereka diputuskan menang kan, masyarakat ini kan? Iya, PTUN menang. Tapi saya sampaikan pada publik, menang, ini menang kok begini keputusannya, isi putusannya apa? Ada yang membaca nggak? Maka waktu saya pernah di Purwokerto di demo, saya kasih putusannya itu ke mahasiswa. Aku tuh suka ngasih gitu. Bro, mau demo-demo jangan marah-marah terus, duduk yuk gitu. Tapi kan kita pernah jadi mahasiswa toh, ketika demo kan, enggak, pokoknya nggak mau. Oke, duduk yuk kita. Sehingga suatu ketika ada yang menarik, Kepala Badan Geologi waktu itu nyuratin saya. Pemerintah tidak boleh memberikan izin ini. Saya undang. Terus kemudian ada penilai AMDAL. Ini kampus, profesor-profesor gitu satu. Terus mereka yang nolak. Saya dudukkan di sini.
Nah, saya dengerin dua-duanya. Suatu ketika saya tanya, apa sih problemnya kerusakan lingkungan? Oke, kapan kerusakan lingkungannya? Apakah akibat pabrik semen itu? Oh iya Pak Ganjar, iya betul. Tanahnya kan, karena yang Kenapa? tanah kan. Tanahnya, iya betul. Karena pabrik semen itu, iya. Saya tanya waktu itu, Kepala Badan Geologi hadir. Boleh nggak saya tayangkan satu gambar citra satelit? Oke. Saya tayangkan. Saya tanya, Mbah, yang ada di gambar itu apa artinya? Bumi terkelupas. Oke. Kapan bumi itu terkelupas? Saya tidak tahu. Oke. Pertanyaan kedua saya, berapa kali Anda menyurati saya atau aparatur pemerintah terkait dengan pabrik semen Rembang dan pengelupasannya itu? Berapa kali? Ya saya belum pernah, baru sekali ini. Kenapa baru sekali ini? Bukannya ini karena terjadi protes kan? Saya ulangi lagi kalau gitu pertanyaan ini. Menurut Anda sebagai Kepala Badan Geologi, siapa-siapa yang melakukan itu? Pengelupasan. Wah itu pasti ilegal. Lalu saya tunjukkan. Tahu nggak kalau itu terjadinya tahun 96 mulai? Tahu nggak di situ ada PT-PT? Tahu nggak ilegalnya ada di sini? Tahu nggak selama ini itu diambil dan dibawa ke Jawa Timur? Anda tahu nggak? Kaget. Dan kalau kemudian hari akhirnya Kepala Badan Geologi itu nyurati saya mencabut surat itu. Baru kita dudukkan bersama. Dan kemudian saya digugat oleh Walhi, terus kemudian turun keputusan itu, saya komunikasi sama MA. Apakah ini artinya pabrik ditutup? Oh ya, sehingga menjadi langka untuk ada dua masalah ini ya di sini. Bapak merubah aturan, ya kan? Ya, ya. Merubah aturan baru yang orang pada bilang mengakali keputusan dari MA. Ya. Dan yang satunya soal pabriknya sendiri. Ini kan kami kok demo waktu itu, Ya. pasti tahu. Maka saya akan sampaikan, apa isi putusannya? Lalu saya tanya, MA apakah ini artinya pabrik saya tutup? Oh tidak, karena ini soal putusan. Apakah pemerintah bisa memperbaiki? Karena ini yang digugat keputusan pemerintah. Apa perbaikannya? Satu, delineasi. Berapa kemudian jumlah luasan? Jumlah luasan ini menurut hitung-hitungan dari putusan terlalu luas. Maka apa yang dilakukan? Kalau dikurangi, oke nggak? Oke, kita kurangi. Lalu yang kedua, kedalaman. Kedalamannya berapa? Kalau terlalu dalam ini nggak bisa. Maka berapa batasnya? Berarti kalau kedalamannya segini boleh? Boleh. Itu saya tanya. Ketiga, apalagi yang harus diperbaiki? Tata cara penambangan. Gitu. Saya sampaikan, kalau begitu tata cara penambangan diperbaiki boleh? Boleh, maka semuanya seperti, ya size-nya dikecilin. Itulah kemudian saya tanya dulu, saya panggil akademisi, kemudian saya tuliskan itu menjadi sebuah kebijakan. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Ya Bapak buat aja kebijakan yang sesuai dengan mengikuti putusan itu. Itu sejarahnya. Dan saya kenal betul dengan ketua Walhi yang menggugat, namanya Abednego Tarigan. Ketemulah kami di LHK. Lalu saya tanya satu-satu, Bu Menteri LHK, apakah kira-kira pabrik ini harus ditutup? Oh, saya tidak bicara nutup partai, nutup pabrik, tapi kita carikan solusi terbaik. Begitu ya, oke. Bu Menteri BUMN, pabriknya ditutup nggak? Ya enggak Mas, kita akan carikan cara yang terbaik daripada nanti itu ilegal dan sebagainya. Baik. Pak Abednego, menurut Anda gimana? Anda penggugatnya? Oh, saya tidak bicara nutup pabrik. Saya bicarakan bagaimana aspek lingkungan yang ada. Okay. Walhi mengatakan seperti itu ya? Abednego Tarigan. Bukan Walhi, karena Abed sudah di KSP. Iya. Oh, sudah di KSP. Karena dia menggugat sebelum dia di KSP? Dia yang menggugat, nomor 1 dia. Dan ini ada di mata Nashwa waktu itu. Saya sampaikan begitu. Oh, saya tidak bicara nutup pabrik. Fine, tidak ada orang bicara nutup pabrik di sini. Dan saya harus mengambil keputusan. Kenapa keputusannya mencari segala cara untuk pabrik ini tetap berdiri? Bukan mencari segala cara, itu yang Anda keliru. Maka saya tanyakan kepada MA yang memutus. Apakah artinya pabrik ditutup? Tidak. Hanya aturan-aturan ini bisa Anda perbaiki nggak? Sehingga dituangkan itu ya di aturan terbaru. Jadi kalau kamu terlalu luas, kamu melanggar. Oke. Ya aku melanggar. Maka kita kecilin. Terlalu dalam kamu melanggar. Nggak boleh terlalu dalam. Tata caranya ngawur kalau seperti ini. Oke, gitu. Maka kemudian perlu pengawasan yang dilakukan. Ya akhirnya semua berbicara, tapi buat saya sih
ketika masyarakat memberikan kritikan, ketika masyarakat membuat satu sikap yang berbeda, buat saya didengerin aja. Dan pemerintah mengambil sikap. Terutama masyarakat yang tinggal di situ. Dan yang tidak tinggal, Anda kan tahu Anda tidak tinggal juga. Oh iya, tapi Iya. kan makanya itu kan apa namanya tuh? Makanya kita dengerin juga. Solidaritas buat mereka aja gitu. Paham lah. Iya. Aktivis. Iya. Sama bro. Enggak, gitu. saya waktu itu udah stand up, Pak. Udah stand up saya. Udah stand up Saya ya? tuh nggak pernah mau dibilang aktivis, nggak tahu kenapa ya. Ya terserah lah, lu bilang stand up juga Stand up boleh. saya Itu stand sama dengan politisi tadi. Ini partai juga apa sih? Sama aja partai. Buat saya, lu sama aja stand up sama aktivis kok. Ayo. Oh, sama aja. Gimana? Terima nggak? Bisa. Oke. Bebas Deal. berpendapat Mas semua Deal. orang. Oke. Semua orang bebas berpendapat boleh. Mamat menunjukkan kembali kedewasaannya, keren kan? Iya, bebas, boleh aja. Nah, dari situlah kemudian aku mikir. Aku sampaikan ke Pak Presiden. Izin Pak, bisakah kemudian kita buat formula? Masyarakat yang di luar itu, yang memang dia menjadi penonton, bisa nggak diberikan akses agar ownership sistem dari pabrik ini juga milik masyarakat? Wow, gimana? Kita punya satu konsep dalam pengelolaan migas. Namanya participating interest. Itu 10% jatahnya. Kenapa masyarakat tidak dikasih? Untuk pertama kali itu terjadi. Dan 6 desa sekarang punya saham di anak perusahaan. Di anak perusahaan pabrik semen ini ya? Iya. Kenapa saya omongkan seperti itu? Agar masyarakat tidak menjadi penonton dan dapat debu. Oke. Emangnya saya memutuskan itu dengan ketawa-ketawa? Enggak, Bu. Kira-kira Anda tertarik untuk saya kasih tahu atau pernah dengar nggak? Pernahkah Ganjar menolak pabrik semen? Atau pernah nggak Ganjar tidak mengizinkan pabrik semen? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Saya kasih tahu ya. Pabrik semen Gombong saya tolak. Kenapa itu? Tidak memenuhi syarat. Oke. 2 pabrik semen di Wonogiri. Bukan pabrik semen, tambang emas. Ada ya emas di Wonogiri? Ada dong. Wah, cari tanah di Wonogiri. Cari tanah kan? Tenang juga di situ. Wonogiri itu tenang. Cari tanah di Wonogiri, friend. Habis itu dia nambang juga. Enggak. Sama juga loh. Cari tanah buat rumah, ngapain coba tanah 4x2 gitu. Oke. Wonogiri asik soalnya, tenang. Iya. Tapi tidak saya izinkan. Tidak saya izinkan. Ada pabrik semen betul-betul di Kendeng. Bukan di Rembang. Bukan di Rembang. Ini 42 kilo jalannya. Nah, itu di situ. Dia gugat menang, izinnya tidak dari provinsi, izinnya dari kabupaten, sudah sampai ke sana. Menang terus, nggak pernah ada kar. Hari ini nggak berdiri. Suatu ketika dari pabriknya datang kepada saya. Pak Gubernur, saya minta petunjuk. Petunjuk apa? Ini pabrik berdiri nggak? Loh, Anda udah menang kok. Saya harus memberikan kepastian. Silakan. Tapi saya ragu Pak, soalnya sikap-sikap yang keluar kan begini, statement Pak Gubernur gini. Anda mau dengarkan saya? Cukup, nggak usah. Karena apa? Semen kita cukup kok. Stok nasional juga cukup, stok Jawa Tengah cukup. Sudah deh. Lalu ada di Rembang tempat lainnya, Ya. Mat. Itu ada juga ya mantan pejabat. Tinggi-tinggi gitu. Oh. Mas Ganjar, saya mau bantu investasi. Oke. Mau investasi apa? Kamu mau buat pabrik semen di mana? Di Rembang. Di mana lagi? Di sebelah sini. Maaf, enggak. Aku itu mau bantu Anda, kenapa Anda ini begitu gitu? Lu nggak usah marah, nggak usah ngegas lagi. Udah deh, itu satu saya tangani itu sudah luar biasa dampaknya. Dan kita cukup kok. Ngapain? Ini saya cerita aja, Bu. Iya. Gitu. Banyak juga ya pejabat-pejabat kayak gitu ya? Hah? Bukan banyak, ada. Ada. Ya Berteman nggak? Berteman kira-kira ya pernah jadi satu bareng lah kerja dengan saya. Tapi ya gitu, ketika kemudian orang mungkin punya uang banyak gitu kan. Kadang-kadang ya tergiur juga untuk seperti itu. Itu kalau yang terjadi di sana. Iya. Lalu Wadas. Oke. Wadas ada itu kalau yang ini kan masalah pecah-pecah lah. Kalau yang Wadas ini kan ada sebagian masyarakat menolak. Oke. Saya nggak bilang semua ya. Iya, iya. Memang ada yang seperti yang disampaikan Pak Ganjar di lalu-lalu ada yang sepakat memang. Yes. Tapi ada yang menolak nih. Iya, Dan iya. menolak ini punya tanah di situ gitu. Iya, iya. Punya wilayah di situ, mereka Iya. hidup besar. Iya, iya. Mungkin Pak Ganjar atau tim dari pabrik, tim nasional yang membangun pabrik ini bisa membeli tanah mereka, tapi kan tidak bisa membeli kenangan mereka yang ada di situ gitu. Aduh. Iya kan?
Iya dong, iya dong. Jangan pura-pura sedih, Pak. Ya. Saya bukan pura-pura sedih. Karena pertanyaanmu salah total. Kelihatannya kamu nggak pernah membaca. Kenapa tuh? Sorry ya, Mat ya. Itu tidak ada pabrik di sana. Iya, maksudnya program ini, proyek ini. Makanya mesti kamu koreksi. Bedanya korporasi dengan pemerintah. Iya. Koreksi dulu dong. Iya, saya koreksi, sorry. Program ini, proyek ini, program strategis nasional ini. Tepat. Iya kan? Yang menolak kita biarkan kok. Berikutnya kan kita negosiasi. Kenapa dia menolak? Yang ada di videonya di satu aula itu ya? Iya. Anda lihat kan, waktu itu tangan saya patah, terus saya datang. Itu kenapa ya, Pak? Saya nggak tahu tuh. Jatuh sepeda. Ya, naik sepeda ini bilang sepeda saya jelek, padahal sepeda Om lebih jelek. Masa jatuh, sepeda saya nggak pernah jatuh, Pak. Jualan ini. Mungkin kalau saya naik sepeda ini malah nggak jatuh, karena pelan-pelan kan. Gitu. Tapi Pak, sepeda ini pernah jatuh, mau hampir air panas kopi, nimpa orang PDIP, Pak. Fakta, Pak. Saya menyelamatkan, saya peluk itu air panas. Aduh. Mas Budiman Sujatmiko nanya aja. Makasih. Ya. Itu air panas mendidih. Budiman ya, Anda diselamatkan oleh Mamat. Saya peluk itu demi. Ucapkanlah terima kasih Mas Budiman karena Mamat saya. Sampai putih saya nih, bagian ini putih. Gitu ya. Kena air panas iya, banyak tuh. Mas Bud hati-hati ya, saya menyelamatkan. Wadas gimana, Pak? Oke. Ini sudah belasan tahun tidak pernah terjadi pemberesan. Ya. Kayaknya pemerintah pusat menyampaikan program strategis nasional. Oke, apa yang dilakukan? Rabadas, ya sudah, masuklah desain. Oh ini kalau banjirnya masuk ke sini. Kalau ini bisa kita bendung, pertanian yang di sini akan mendapatkan pengairan. Oke. Dan ini memang butuh tinggi bendungannya. Dan akan tertinggi di ASEAN. Oke. Terus banyak ini ya, banyak itu di situ ya, ada bendungan, kemudian bauksit dan lain sebagainya kan? Tidak, nggak ada bauksit. Apa yang terjadi sebenarnya? Hanya bikin bendungan ini? Iya. Jadi gini bro, pada saat bendungan mau dibuat kan butuh material. Oke. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya hanya sesimpel itu. Material itu dari situ sendiri? Betul. Oke. Nah, kemudian perdebatannya itu. Jadi pada saat terjadi situasi kenapa panas ya? Beberapa daerah minta bendungan. Pak, kami kekeringan, Pak. Ya. Pak, pertanian kami nggak ada, Pak. Tolong berikan bendungan. Purworejo lagi ya, banyak sawah. Betul. Jadi sebenarnya di situ. Tapi rasa-rasanya, Mas Mamat, saya pernah agak keras waktu itu berbicara dengan pemerintah, termasuk pusat yang membidangi, termasuk eksekutor di lapangan. Kenapa sih kita selalu tidak bisa komunikasi lebih dulu matang bersama rakyat untuk menjelaskan apa yang terjadi? Ya. Kenapa? Sosialisasi. Itu kelemahan pemerintah pusat, kita harus akui. Ya daerah juga sih, jangan pusat. Daerah juga, iya. Tapi itu kan program strategis nasional. Iya, saya juga yang lemah. Nah pada saat itulah kemudian saya tanya, ya udah semua barang terjadi. Akhirnya apa? Ya sudahlah, kekuatan pengamanan turun dan kejadilah berita-berita itu. Datang saya ke sana, Pak Kapolda menyampaikan, Pak Gub, kita besok ke sana menemui Pak Gub berkenan. Siap, saya ke sana. Di Polres, saya sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu kawan-kawan, yang pertama saya minta maaf. Yang kedua saya bertanggung jawab. Yang ketiga, Pak Kapolda, tolong sekarang yang diamankan di dalam, istilah mereka ditahan, keluarkan hari ini. Yang keempat, saya akan menemui warga hari ini. Itu 4 statement saya. Terus saya datang, sepatah itu. Datanglah saya ke sana, ternyata warga udah siap saya temui. Semua tepuk tangan. Ternyata yang pro. Oke, setelah itu saya pulang karena udah sore. Wah, dihajar media saya. Cuma mendatangi orang-orang yang pro. Waduh, iya. Yang nolak yang mana, saya bilang gitu. Itulah cerita kenapa akhirnya saya datang ke masjid itu pada hari yang berikutnya. Saya datang, sepi menjelang maghrib, nggak ada orang. Akhirnya ada satu Pak Kiai di sebelah masjid yang baik hati, kemudian Pak Gubernur kesini aja Pinarat, saya dikasih kopi, ceritalah kejadian kemarin yang murid-murid kok ditarik di ini terus dibawa ke sana dan sebagainya. Ada videonya. Ada videonya. Tidak bisa kita bilang bukan juga karena ada videonya. Ada videonya. Tapi ada videonya juga yang waktu itu menyampaikan ke saya ketika dia mau pulang itu mau dinaikin kendaraannya polisi, truk gitu.
kami nggak mau gitu. Nah, adalah kawan-kawan aktivis di situ. Beberapa di antaranya kan ya temen sama saya. Ya, ada Mas Yaya itu dulu juga tim sukses saya, sekarang masih mendampingi mereka gitu kan. Terus kemudian ada beberapa orang yang mendampingi para warga yang waktu itu dibawa ke kepolisian. Nah, ada juga videonya. Dia video sama saya, warga-warga itu bicara. Pak Ganjar, saya tidak mau diangkut dengan mobil polisi. Makanya kita ini pesakitan, kira-kira begitu. Oh ya udah, maunya apa? Mas Ganjar bisa bantu nggak nyewain bis, saya sewain bis. Yang minta kawan-kawan, sebenarnya kawan-kawan ini baik. Tapi itu, kalau kami harus mengkoreksi diri, kenapa kami tidak mensosialisasikan dengan baik pada saat itu? Itu teknis ya. Nah, setelah selesai dari video-video itu beredar, saya upload satu-satu. Harapan saya masyarakat tahu. Masuklah saya di masa waktu sholat maghrib, akhirnya orang berdatangan sholat maghrib. Saya ikut sholat maghrib. Suasananya tegang. Tahu nggak sih mau sholat jadi tegang gitu, nggak enak banget ya. Padahal harus rapatkan saf ya. Rapatkan Ukhuwah Islamiyah ya, tapi tegang. Saling curiga. Apa ini Mamat sebelah aku ini Mamat? Ah Mamat ini, itu kemarin yang riak keras tuh Mamat tuh. Jangan-jangan Mamat itu provokator. Nah itu Mat. Nah akhirnya saya sabar aja. Saya ketemu dengan kiai satunya. Dan semua itu menampakkan wajah marah ke saya. Sebenarnya yang dimarahi ya. Mereka ini rata-rata pemilih Anda juga loh Pak. Oh saya menang di situ. Iya, memang. Makanya saya bilang rata-rata yang menolak ini adalah pemilih Anda juga. Mas Yaya itu tim sukses saya. Iya. Iya, jadi makanya saya datang. Dan 2 kali akhirnya ke masjid itu. Karena hanya ke sana. Semua kalau sudah seperti itu memang pengen cepet-cepet dan masuk prioritas. Maka kalau kita ke sana kenapa tidak ke sini dulu gitu. Dan waktu saya di masjid itu staf saya panik. Karena apa? Udah maghrib gitu kan, terus kita mau ngobrol ditunda sampai Isya, kami ngobrol-ngobrol, terus kemudian saya ngobrol sama ibu-ibu gitu, terus udah, ibu-ibu sana, masuk, istighosah sana gitu. Saya pindah ke bapak-bapak, bapak-bapak masuk gitu. Ya sudahlah, berarti saya tidak boleh ngobrol dengan mereka, nggak apa-apa. Terus sholat Isya, selesai terus kita ngobrol. Semua marah, semua nangis, semua menceritakan kejadian itu. Ya udah sekarang saya aja yang dimarahi. Silahkan keluarkan semua. Saya minta saat itu, bolehkah saya menjelaskan secara teknis? Bolehkah? Kalau boleh saya jelaskan secara teknis, mana yang kemudian kira-kira kita mitigasi akan terjadi kerusakan lingkungan, dan sebenarnya mana yang tidak? Dulu Bung, ini sebenarnya material ini akan diambilkan dari luar itu. Dan di sini ini sudah ada yang bicara soal penguasaan bahan galian C di sini. Tapi waktu dihitung depositnya ini nggak cukup. Nggak cukup. Lalu muncul pikiran kedua mau diambilkan dari Kulon Progo Jogja. Oke. Ya kira-kira mungkin itu sisa area yang akan dipakai untuk membangun New Yogyakarta. Iya. Bandara. Bandara. Itu bermasalah juga tuh bandara. Ya soal semua tanah yang juga lah. Semua soal tanah ya ini. Iya memang. Tapi yang seneng banyak dong. Sepi sekarang Bandara Jogja? Oh enggak, itu sepi sesuatu yang berbeda lagi. Iya sih. Dan maksud saya tadi itu yang bermasalah itu sebenarnya tidak ada sebuah pekerjaan yang mulus-mulus saja. Iya. Seperti waktu saya menyelesaikan tol ya. Emang kita mau makan tol gitu. Tapi lebaran kamu lewat juga. Iya. Nah, kembali pada cerita itulah, kemudian cerita mata air dan sebagainya. Terus saya kirim tim saya. Boleh nggak saya kirim tim teknis untuk melihat, menjelaskan alasan teknisnya? Nanti boleh dibantah. Dan saya bawa peralatan. Saya nggak diizinkan. Ya udah kita ngalah. Pak Ganjar, kita minta tolong aparat saja Pak, biar kita bisa masuk. Jangan. Kalau nggak boleh ditolak ya udah. Kan kita nggak bisa menghadapi apa yang marah. Mereka tolak Pak? Pokoknya nggak boleh masuk. Tapi itu area wilayah tanah mereka juga masih masuk. Kampung, bukan wilayah tanah mereka. Jalan. Okay. Jalan kampung. Oke. Kami nggak boleh masuk. Itu ditungguin. Wilayah tanah yang akan dibangun bendungan, galian, bauksit ini itu milik negara. Bukan milik masyarakat. Sudah pelepasan? Belum. Nah itu yang menjadi soal juga ya. Tidak soal.
Kami itu mau masuk, mau menjelaskan. Tapi umpama ya, mungkin Mamat mesti jalan deh ke sana. Biar bisa membayangkan tanahnya itu ada di mana. Itu jauh. Jauh tempatnya. Nah terus kemudian, ini desanya kampungnya di sini. Di bawah, ada jalan, ya. kehidupan. Nah kita mau masuk di kampung ini nggak boleh. Padahal mau ke sana. Tidak, ke sini Oh, iya. menjelaskan. Belum sampai sentuh itu. Oke. Tapi kan situasi emosional itu memang ya kita yang harus tahu kan. Ketika kamu lagi marah banget, saya ajak ngomong, udah lama kamu jangan marah-marah mulu gitu. Enggak, saya lagi ini kok. Kan ngapain kita bicara toh? Ya kita tunggu sampai ini, kita sabar aja. Lalu ya ada laporan lah, anak-anak merasa trauma, kita buat trauma healing. Kita bikin dari Dinas Pendidikan, jalan, piknik, baik ke Gembira Loko. Udah kita saja yang bantu. Terus masyarakat, yang ibu-ibu, ada trauma healing juga, sudah mulai baik, terus kemudian pelatihan-pelatihan, sekarang kita kerjakan. Ada bapak-bapak yang menyampaikan, ya jangan gitu aja dong Pak, perhatikan juga jalan kami yang rusak ini, kita perbaiki hari ini. Hari ini kita perbaiki. Hari ini sudah kita perbaiki. Itu belum ditambang. Nah Mas Mamat setelah itu saya coba komunikasi lagi, dan alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan mereka. Boleh dong saya bacain ya? Boleh dong. Terus kemudian pada saat mereka menyampaikan terakhir itu dari 617 bidang dari 310 KK sekarang masih ada 55 bidang dan 39 KK. Jadi 8,9% yang tersisa hari ini. Yang masih menolak? Menolak. Dan setelah kita ngomong baik-baik, kemarin saya bertemu dengan mereka, saya tanyakan, Pak, kenapa dulu menolak Pak? Pengen ketemu saya. Ya. Kenapa dulu menolak? Kenapa kok saya dimarahin sih dulu? Ya situasinya emosional Pak. Oke nggak apa-apa. Jadi gimana? Ini Pak sertifikat saya. Benar ini, benar Pak. Kenapa Bapak ini? Ya saya sudah berpikir ulang, ganti untungnya juga bagus. Dan saat itu saya bertemu di satu tempat usaha di mana itu setelah dia mendapatkan ganti untung itu. Atau ganti rugi, whatever you say. Nah setelah itu kami baik-baik dan saya ketemu orangnya. Loh Bung, Anda kan yang ngusir saya di depan masjid tuh. Udah lah Pak Ganjar, jangan diungkit-ungkit. Enggak mungkin, kan kita friend gitu. Itu saya dekati satu-satu. Pertanyaannya gini Mas Mamat, satu aja. Ketika terjadi sesuatu, kenapa di Republik ini selalu jarang orang mengatakan bahwa saya tanggung jawab? Emang saya nggak marah? Kenapa tidak? Yang mengerjakan di lokasi itu, ini ada kesalahan dan saya tanggung jawab. Maka karena nggak ada, saya datang di Polres itu, saya katakan, yang pertama saya minta maaf, yang kedua saya yang bertanggung jawab. Saya ambil semuanya. Agar kita semua belajar. Itu ya? Oh iya, kalau enggak. Ya tidak hanya represifnya, Bung. Sampai menentukan tempat di mana wadas itu. Kalau pernah di kampung, ada orang Jawa enggak ini? Banyak ini. Ada Jawa ya? Kalau dengar wadas apa? Purworejo kalau saya. No. Kalau dengar kata-kata wadas itu apa? Asosiasinya ke apa? Melawan. No. Kan ada tuh akun wadas itu aktivis melawan. Terus. Wadas itu batu padas. Oke. Batu ini ya? Batu padas, daerah padas. Dan kita tunjukkan bagaimana tata cara penambangannya dan seterusnya. Dan akhirnya dalam pertemuan itu setelah mereka memberikan, mereka minta, Pak Ganjar, tapi nanti kalau sudah menggunakan eksplosi untuk mengambil batunya, boleh nggak nanti jangan sampai ke sana kemari batunya, dan nanti kalau ada kerusakan siapa? Tanggung jawab nih BPBS. Wah, aku mulai gitu-gitu. BPN bagaimana? Sudah Pak, kita siap. Appraisalnya siapa gitu? Aku gini-gini akhirnya. Kalau mereka masing-masing parsial, Bung, parsial masing-masing dan tidak ada yang bertanggung jawab, maka barang ini atau pekerjaan ini tidak akan selesai. Saya malu. Itu di Jawa Tengah, malu saya. Apapun sudah menjadi program strategis nasional, proyek strategis nasional, tapi ada di wilayah. Kenapa kok kemudian kita tidak menyelesaikan? Bahkan ini baru proses ya Pak. Artinya iya, belum sampai pelepasan belum. Ya, ya memang proses yang paling panjang sebenarnya di bagian ini sebenarnya. Enggak. Nah ini saya jelaskan dikit lagi. Jadi wadas itu di sini. Deposit batunya itu di sini. Ya. Batu andesit namanya, bukan bauksit. Oh, bauksit lagi andesit. Iya, lain. Ini andesit. Bendungannya itu di sini. Ini jaraknya panjang. Oke. Dan ini sudah dibuatkan jalan untuk ke sana.
Problemnya untuk ngambil batu ini, kalau ngambil dari luar mahal. Terus kemudian yang di sini terowongan bendungan udah dibuat. Bukan belum, udah. Udah ya? Udah. Bendungannya? Udah. Oke. Jadi ini hanya suplai material sebenarnya untuk memberikan penguatan itu. Hanya itu sebenarnya. Aku itu sampai alternatifnya ya, Bung. Aku bikin gini. Ya udah. Tata cara penambangannya kan bisa lebih canggih lagi. Kalau perlu, kalau di atasnya itu apa namanya bentuknya begini ya, ini bukitnya, boleh nggak kita melalui pintu di sini, terus kita ambil ke bawah? Underground namanya. Waduh, keren. Underground itu kadang-kadang kayak musik rock underground gitu. Enggak. Makanya di Freeport tuh ada undergroundnya, jadi masuk lewat bawah. Ya, contoh itu. Sebenarnya kan bisa dengan tata cara yang macam-macam. Kasihlah rakyat pilihan. Sehingga mereka ngerti, maaf dengan segala hormat, saya sama sekali tidak akan mengecilkan arti siapapun. Sekali lagi saya minta maaf. Kan tidak semua orang tahu. Mengambil batu dengan cara eksplosif, itu pikiran orang yang nggak ngerti kayak saya itu gimana kira-kira? Kan diledakin tuh. Wah, gitu kan. Batunya kemana-mana. Setelah saya lihat videonya enggak Kayak ternyata. tebing gitu ya, mau dibikin jalan tebing dihancurin gitu. Gitu. Nanti batu sampai ke sana, bletak kena dia, bletak kena kameranya gitu. Ternyata enggak. Begitu saya lihat itu, ditaruh, terus diledakin, tek itu, dilihat dari jauh cuma gini, dep, gitu aja. Nah, maksud saya, rakyat yang takut soal itu diajak nonton. Dilibatkanlah mereka. Rakyat yang memang tidak tahu kondisi apakah lahan ini subur atau batuan, dikasih sensor geologi. Mereka ngerti, jadi dilibatkan. Menurut saya ini mencerdaskan. Menurut saya loh ya. Tapi kenapa ini terlambat? Gitu? Ya sudah, itu yang terjadi. Maka alhamdulillah hari ini progresnya bagus dan mereka menyampaikan, ya Pak, saya udah pikir kondisinya seperti ini, saya kira ini bagus. Hanya saya minta perhatikan kami yang di sini, di situ, di sini, di situ. Maka selesai, mereka terima ganti rugi dan saya sampaikan begini. Satu ya, pesan saya beli tanah lagi yang subur, yang tidak ke hutan itu. Dua, bangunlah rumah Anda, sehingga jauh lebih baik. Jangan tiba-tiba beli Avanza 4 ya. Nanti dulu, ini belum selesai. Habis itu mereka beli mobil. Tapi jangan. Dan dealernya datang. Data banyak tuh ganti rugi, tiba-tiba wah 4 nih. Dan kemudian dia saya udah nabung haji Pak, alhamdulillah. Maka menurut saya menjawab semuanya ini, saya senang loh ditanyain ini. Karena banyak yang tidak menanyakan langsung ke saya, akhirnya mereka berasumsi Ganjar ini brengsek dia. Oke. Itu pendapat kan boleh. Tapi boleh nggak kita duduk? Iya. Dan saya sangat senang duduk. Biar bisa menjelaskan ya. Iya dong. Publik, ya. Maka waktu kendeng itu yang semen Rembang itu mahasiswa saya kasih. Ini loh Bung, putusannya ini loh, isinya ini loh. Silakan di-exercise sama Omnibus Law. Kita tolak yang kamu tolak apa? Itu di Salatiga ya? Bapak masuk di waktu itu ya? Enggak yang sih. kampus, saya minta mana pernyataan kalian tuh. Saya akan Iya, teruskan. enggak, itu Itu di Semarang ya? Di depan Semarang kantor. Oh, depan kantor. Ya. Saya teruskan bener. Langsung saya WA. Aku tunggu kok nggak ada yang nagih ya. Pak udah diatur belum Pak gitu. Kok nggak ada yang nagih-nagih gitu. Akhirnya ya kita pahamlah adik-adik kita ya. Okay. Makanya saya ajak bicara itu, dosen saya kirimi, terus kemudian aktivisnya saya kirimi, mahasiswa kita undang. Maksudnya dibaca gitu. Wong kita sebenarnya juga nggak paham semua kan. Akhirnya saya minta waktu itu teman-teman di DPR RI juga pimpinannya teman-teman saya gitu ya. Terus kemudian yang di menteri juga teman-teman saya, sehingga konsep 4 itu saya punya. Saya bagiin. Nanti kita nggak setuju nggak apa-apa, tapi kita exercise dulu, kita bongkar dulu, kita bedah dulu, sehingga semua ngerti. Ternyata yang paling utama itu soal yang buruh, kawan-kawan buruh itu, kalau nanti di PHK, pesangonnya pengalinya jangan dikurangin. Tapi kalau izin dipermudah, setuju apa enggak? Atau kita mau bertele-tele dan kita kalah sama Vietnam, kalah kita. Jadi ini ada baiknya bahwa kemudian itu nggak setuju, ya ayo kita renegosiasi soal itu. Sebenarnya banyak ya teman-teman begitu. Tapi karena saya pernah kayak Mas Mamat ya, ikut demo, ikut ini, kita ngerti lah. Dan saya bicara dengan mereka. Dan Bapak kalau di demo nggak marah, nggak akan melakukan tindakan represif? Pernah saya melakukan represif ketika di demo? Nanti ketika menjadi capres. Kan yang demo kamu? Oh enggak lah, saya nggak pernah demo Pak.
Siapa yang demo? Gini, Pak Mat ya? Enggak. Yakin Bapak tidak represif? Lu ngomongnya Pak Mat gitu. Saya nggak gitu. Mat gini, saya nggak Mat. demo, saya gini duduk nih. Mat, kita ngopi dulu lah, Mat. Sama-sama alumni dari Jogja kan kita Iya. ngopi, Mat. Kamu mau demo apa sih? Ini tak jelas ini loh. Bangsa ini mesti maju, mesti cepet, Mat, gitu. Kalau kita gini terus ya kita nggak jalan-jalan. Iya. Kan kalian mau maju, Mat, gitu. Coba ngomong dong, Mat, sama teman-teman itu. Kita ngopi yuk. Apa? Di belakang aja kita. Gimana? Ke warung gitu. Kan asik. Harus ditampilkan ke publik supaya publik juga tahu. Jangan ini nih politisi nih ngobrolnya di belakang aja yuk. Kita Gini. ngobrol belakang orang nggak tahu apa. Gini, ketika kamu duduk jadi saya saya duduk jadi kamu, terus kamu saya suruh negosiasi ngobrol dengan masa bebas. Bisa bersepakat nggak? Saya nggak bisa, makanya saya nggak mau jadi posisi bapak. Iya. Saya nggak mau jadi gubernur. Iya, Karena saya nggak nggak mau. bisa yang gini-gini. Nah makanya saya juga nggak bisa di situ. Oh, YouTuber. Sampai YouTuber ini. Jadi waktu sama kawan-kawan di provinsi, waktu dari Wadas datang itu saya terima. Hujan. Hujan, terus saya duduk di depan itu. Udah duduk aja, yuk duduk. Dia cerita. Hujan. Setelah saya bawa, Pak ini payungnya, nggak usah, kita hujan-hujan. Itu dialog jadi seru. Kawan-kawan mahasiswa biasa. Tidak bisa, pokoknya begini, pokoknya begitu. Akhirnya mahasiswa ini kehujanan lama kan. Udah deh ini hujan nih. Akhirnya berteduh bareng-bareng. Tapi jangan salah, buat saya itu biasa. Tapi orang yang nyinyir juga ngomong, tuh rasain lu kehujanan juga takut. Buat saya enggak. Inilah learning process. Mengasah kepekaan biar tidak pekok. Orang yang mendukung bapak dan tidak mendukung bapak, ini kan polarisasi kan. Ya. Polarisasi ini ada di mana-mana lah, di daerah, di nasional dan semua. Iya. Melihatnya gimana sih Pak? Saya sih muak ya. Biasa aja. Mas biasa aja. Suatu ketika Pak Jokowi mau meresmikan masjid yang dibantu dari Uni Emirat Arab di Solo. Saya ketemu Pak Prabowo di situ. Kita ngobrol baik-baik. Sebagai orang yang mungkin hari ini sering diperbincangkan. Baik-baik nggak mengobrol Pak Prabowo? Pak Gub, ini kalau kita dipoto orang bisa rame, iya Pak, suruh motret aja Pak. Bahwa di antara kita itu asik-asik aja nggak Pak? Sama Pak Prabowo, kalau sama Pak Anies, kalau ada kesempatan Pak, ketemu ngobrol. nanti dulu, Pak Anies itu teman saya. UGM ya, iya. Kita sempat bareng. Jadi suatu ketika, saya kampanye PDIP, PDI, Iya, tahun PDI. 92 itu. Iya. Wah, kejar-kejaran sama Golkar. Kejar-kejaran. Kami dikejar. Larilah ke gelanggang mahasiswa. Di depan tuh Bulak Sumur tuh. Iya. Nah, terus kemudian pas maju, kita diserang. Jadi kaca gelanggang mahasiswa itu dipecah. Tak, hancur. Iya. Protes kita, langsung diperbaiki, dikasih kaca baru. Terus kita rapat. Itu ketua senatnya Mas Anies. Oh. Nggak bisa kita balikin ke Golkar gitu. Wow, gitu waktu itu. Balikin ke Golkar. Yang di perempatan Gramedia tuh enggak? Iya. Kita bawa dan itu minggu tenang pertama, hari pertama. Kita bawa, terus kemudian ada menwa di depan, itu masalah kita bareng. Lalu pada soal seperti ini, masa kita berkelahi? Iya. Pernah ada acara Mata Nasional yang menarik waktu itu, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, Abraham Samad, Mas Anies sama saya. Mbak Nana bilang ini legend gitu saat itu. Jadi obrolannya asik-asik dan kelak kemudian orang ini jadi ini. Gitu. Nah, terakhir kemarin saya di acara apa ya? Kiki Komika. Saputri, ya. Saya begitu masuk, langsung penerima tamu. Bapak duduk di meja bersama Mas Anies. Saya langsung ketemu. Mas Anies, gimana kabarnya? Kita sama-sama di Jogja. Cipika-cipiki duduk, ketawa ketiwi rame. Ada Bu Susi, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Eko Patrio, ada Mbak Rosi. Kita ketawa-ketawa. Kita bareng-bareng aja yuk. Bareng-bareng. Nanti kalau udah resmi jadi capres, Mas Ganjar, kalau udah resmi ya, udah diumumin Ibu Mega gitu, saya tetapkan PDIP, Ganjar Pranowo, misalnya nih ya, misalnya. Kita di set asli saya, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar ya. Di set asli saya kan biasanya lesehan tuh, Oke. biar mengingatkan kembali Jogja. Iya, terus? Datang lagi, kita ngobrol-ngobrol kalau udah jadi capres sama-sama. Kan Mas Anies sudah diumumkan nama partai. Mas Ganjar kan yang punya partai justru belum tuh. Iya. Belum diumumin kan. Iya. Justru ada Kan partai. PDI Perjuangan punya golden ticket. Wih, langsung ya. Iya, 20%. Sorry, maaf, masalahnya. Ya,
Iya. Kami begitulah gitu. Iya. Santai aja ya. Santai aja, nggak usah emosi. Nih, nggak usah cari koalisi udah, nih. Udah. Dan itu keputusan semua udah bilang, ini urusan capres itu Bu Mega titik. Udah tenang aja. Udah, titik aja. Ibu Mega punya feeling politik yang sangat bagus. Gitu. Ya, legend di Indonesia. Ya. Tapi kalau kamu ordernya itu, kita yang ngobrol, publik yang rame, kamu yang dapat untung ya? Enggak lah, di sini kita matiin monetize. Oh, matiin? Matiin. Innalillahi. Lah, saya mencerdaskan kehidupan bangsa amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kamu kok salamannya nggak ikhlas gini? Ikhlas. Oh, ikhlas lah ya. Harus saya yang genggam gini ya. Mas Ganjar luar biasa. Ya, Mas, ya. saya juga ada ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah saya bungkus. Oh. Jadi kemarin kita sampaikan ke Instagram bahwa akan ada Mas Ganjar Pranowo di Maling. Dan ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ada banyak banget, Mas. Dan rata-rata sama tuh, soal rambut putih, soal apa? Kerutan, itu saya hilangin semua tuh. Saya nggak ini apaan nih, pertanyaan apa? Kita nanya yang ini aja, yang benar-benar aja. Ini dari Instagramnya Khas Kreatif ini. Yang pertama dari Suko_air. Dia bertanya nih. Air. A-E-R. Air. Okay. Ya. Air. Pak Ganjar, hal apa yang belum terrealisasi di pemerintahan Pak Ganjar sekarang ini di Jawa Tengah? Banyak banget. PR-nya belum tuntas. Contohnya apa? Ada kemiskinan, ada 4 kemarin saya lihat indikator yang belum akan tercapai itu kemiskinan, indeks Williamson, Gini rasio, satu lagi soal inflasi karena situasi seperti itu. Dan ini sekarang lagi saya minta kabupaten kota semuanya ngebut. Masih banyak PR sih. Kita yang kira-kira janji Pak Ganjar waktu itu janji karena itu indikator. Iya, janji kampanye. Itu janji itu indikator. Iya. Jadi gini, setelah orang janji dengan kualitatif teriak-teriak itu diwujudkan dalam pekerjaan teknokrasi, ya, melalui rencana pembangunan jangka pendek-pendek ini per 5 tahun. Nah itu indikator dan 4 ini belum. Dan yang kira-kira sampai akhir masa jabatan tidak akan terrealisasi yang mana? 4 ini ya? Kayaknya ini saya kasih tahu ya, saya tidak akan tercapai semuanya karena saya bukan Superman. Oh ya. Makanya jangan waktu itu kebanyakan janji, sedikit aja bisa tercapai gitu. Bukan. Jadi apa namanya, indikator tercapai kan kamu nggak nanya. Dan ada ratusan. Tapi kalau kita ngomong seperti itu kan nanti sombong sekali gitu. Gak apa-apa, biar masyarakat netizen tuh yang hujat-hujat sadar tuh ini ada yang tercapai gitu. Enggak, kan kamu juga ngomong itu. Ngomong bahwa yang tidak tercapai yang masih menjadi PR apa. Dari dukung lingkungan, umpama kita bicara apa sih yang mesti diselesaikan. Tapi kan ini ada dengan bupati, ada dengan katakan siapa, pusat begitu ya. Itu kita cerita kondisi yang orang cerita, Rob mama. Nah, sekarang kan tanggul lagi dibuat, belum selesai. Tapi tata ruangnya juga mesti kenceng untuk kita kendalikan. Pengambilan air tanah juga mesti kenceng gitu kan. Masyarakat mesti diedukasi. Jadi bangun rumah jangan di area land subsidence. Ini omongan yang tidak mudah, butuh edukasi. Seperti ya tadi lah Mas Mama cerita di Rembang maupun di Wadas gitu ya. Kita butuh edukasi terus. Dan edukasi tidak sekali, butuh 10 tahun untuk menjadi sarjana. Sarjana nggak koas lagi itu, nggak ada guna juga Pak. 10 tahun sarjana. Saya kedokteran kebetulan. Kedokteran apa? Gigi saya. KU dong? KG dong. Kedokteran Untu. Oh iya, jauh Jogja banget. Mana? KU, Untu. Sampai dingin. Yoi. Selanjutnya Mas, dari Ahmad Yusuf 1506. Waduh. Apakah benar hubungan Bapak Ganjar dengan Ibu Ketua sedang tidak baik? Siapa itu yang nanya? Ahmad Yusuf, ini ada fotonya nih, di zoom aja, mampus tuh. Ada. Nih, ya, ini fotonya nih, Ahmad Yusuf nih. Ireng-ireng juga kayak saya nih. Mas Ahmad, waktu pelantikan wali kota, nanti aku ngomong sama dia dulu sini. Ini aku biar ngomong sini. Kau taruh wajahnya. Oh ini, zoom mukanya ya? Iya di zoom. Di zoom mukanya nih. Ya, aku mau ngomong sama dia. Nih, ini. Mas Ahmad, kalau kemarin ngelihat berita TV atau di medsos saya, waktu saya melantik wali kota Semarang, kan saya duduk sebelahan sama Ibu Mega, bercerita panjang sekali. TV-nya rusak ya. Nonton YouTube mulu nih. YouTube juga ada, karena aku YouTuber.
Aku YouTuber. YouTuber ini. Mat, subscribermu berapa sekarang? Subscriber ini berapa? 820 ribu. Kamu tahu nggak aku berapa? 1 juta lebih ya? Oh, aku nggak berani ngomong. Enggak, aku nggak. Aku tidak bermaksud membanding-bandingkan. Ya, udah berapa? Enggak. Berapa tahun itu, Mas? Udah Apa? berapa tahun? Udah ya 29 tahun lah. YouTube 29 tahun belum ada, YouTube masih Friendster itu dulu. Masih Friendster ya. Dan Main juga dulu dan itu Friendster. nggak perlu kamu tanyakan. Udah 5 tahun kayaknya deh. Ya udahlah. Oke, jadi aman-aman saja ini asumsi-asumsi orang-orang gini nih yang aneh-aneh nih. Selanjutnya nih. Nah, aduh, ini nggak apa-apa ya. Ini saya nggak bisa milih soalnya udah dipilih Iya, sama iya. tim jadi. Soalnya, aduh, mana? Aduh, nggak berani saya nih. Sebut aja deh. Namanya nih, Pak. Cuma nggak pakai foto soalnya malas nih sama orang-orang kayak gini. Ya itu, kadang-kadang nggak berani Dudek nampilin. Muhammad Lutfi ini Pak, nih dia nih. Dudek Muhammad Lutfi. Jateng banjir terus dan menjadi provinsi termiskin. Iya, Kedua ya, saya ralat ya. Pertama DIY di Jawa, Iya. Ya di Jawa, di Pulau Jawa. Iya, tuh. iya. Kalau Anda bilang termiskin di Indonesia, tempat saya Papua nomor 1, Papua Barat itu data aslinya. Papua Barat nomor 2 ya. Jateng banjir terus dan menjadi provinsi termiskin. Kok udah mau nyapres? Emang ada prestasi apa sampai? Saya sampai ragu-ragu kan ini gara-gara orang-orang. Ya nggak apa-apa. Gak ada foto, kita nggak bisa zoom untuk ngobrolnya dia. Iya. Ya kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Nah, nggak setuju nggak apa-apa, bodo amat. Iya. Ada kan tadi ada banyak prestasi, tapi ada 4 yang belum terrealisasi dan itu diakui. Salah satunya banjir dan kemiskinan ya. Dan memang banjir itu kan hanya terjadi di Jawa Tengah aja kan, di tempat lain kan nggak ada. Terutama yang bandara itu Pak, saya kalau turun bandara tuh ada kerjaan di Semarang tuh, bandara itu lewat yang belakangnya itu kan kalau air naik dikit masuk ke jalan itu kan. Itu namanya rob. Iya. Dan bandara sekali aja setelah dibangun baru itu banjir. Iya. Sekarang nggak. Oh sekarang udah nggak? Sorry aja nggak bro. Wes. Sorry bro. Sombong habis dinyinyirin Bukan, sombong Mas. bukan. Nggak apa-apa dong Pak, sombong dengan prestasi itu bagus. Tidak, kan yang banjir cuma Jawa Tengah aja kan, daerah lain nggak pernah banjir. Jogja pernah nggak ya? Enggak. Jogja aman, dikelilingi Enggak, kali-kali itu ya. Kalimantan nggak pernah. Jakarta banjir. Masa sih aku belum pernah lihat kok. Wes. Jakarta banjir nih. Udah yang lain aja. Oke. Ah ini lucu nih. Dari Ipan _17. Pernah dapat pengaduan paling aneh Pak dari rakyat Penjedengan? Aneh. Banyak. Pengaduan yang paling ya ini gak masuk akal nih pengaduan kayak gini. Pak, suami saya nggak pulang-pulang. Gimana? Lu nih. Kok suaminya ke saya? Maksudnya kalau ada pengaduan kayak gitu, telepon saya Pak. Gitu ya. Iya kan? Nanti tinggal tanya, udah ada surat cerai belum? Kalau udah saya masuk. Oke, ada ya, apa suami saya nggak pulang-pulang. Ini pertanyaan mendidik nih. Dari Hedi Puenya. Apa yang harus dibenahi untuk meratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pak? Aduh. Pertanyaannya kayak debat aja ya. Saya itu berangkat dari keluarga yang ekonominya nggak bagus. Oke. Pernah nggak bisa bayar kuliah. Maka pada saat jadi gubernur saya sampaikan gini. Banyak nggak sih orang miskin di Jawa Tengah gitu ya? Keluarga miskin maksud saya. Bisa nggak ya anaknya itu sekolah dan gratis? Maka saya mengkonversi 3 SMK menjadi SMK boarding school yang saya biayai semuanya, tapi yang mendaftar harus dari keluarga yang miskin. Oke. Alhamdulillah sudah mau wisuda beberapa dan alhamdulillah kemarin ada testimoni terharu juga. Saya sekarang sudah kerja di Jepang, penghasilan saya segini, orang tua saya sekarang saya bangunin rumah, ada tabungan haji untuk orang tua saya. Ya, alhamdulillah kalau saya dulu tidak sekolah di situ, ya pasti saya hanya lulusan SMP. Dan beberapa orang ini ternyata cukup bagus, sekolahnya cukup disiplin, gratis. Jadi dia masuk boarding school, mulai sepatu, seragam, makan, buku semuanya all in. Asrama, sistem dari asrama. Asrama boarding school. Dan sekarang saya extend dari 3 plus 15. Yang 15 itu setengah. Dia tidak nginap, tapi dia tidak bayar.
Ini untuk soal pendidikan yang mungkin orang akan bisa melihat ya itu dengan cepat. Dan pernah ada kawan saya juga kepala daerah, Mas Ganjar kenapa bisa gratis untuk SMA SMK di Jateng? Ya bisa aja dong. Apa sih sulitnya? Lo kan anggaran kita terbatas. Enggak. Tinggal prioritas aja. Wah pasti itu sulit, enggak, itu semudah begini kok. Karena ada anggarannya ya? Kan kita mau. Ketika tahun depan kita mau nyusun anggaran, Bung, maka pada saat itu kita siapkan, saya mau sekolah ini gratis, berapa? Dan ternyata hanya 100 sekian miliar. Artinya nggak mahal. Infrastruktur saya aja waktu itu sampai 2,1 triliun. Ini untuk APBD yang tidak gede gitu. Nah pada saat itu kita mau dan kita bisa melakukan. Artinya untuk di tingkat nasional pun bisa dilakukan ya? Harusnya iya. Dengan cara-cara seperti itu ya? Harusnya iya. Perataan misalnya kayak saya di Papua tuh, sumpah Pak. Saya dari SD sampai SMA di Papua Pak. SMP yang paling parah Pak. Saya ada pelajaran komputer tapi komputernya nggak ada. Ya gimana bayangin? Ada pelajaran. Sumpah Pak. Makanya gini. Sumpah itu Pak. Mas Mamat, kenapa sih kemudian kita tidak bikin komputer murah? Kita bikin dari anak negeri, kita bagikan di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, di remote area, atau 3T. Kenapa tidak? Kenapa kita harus bermerek-merek itu? Lem dulu pernah ingin membuat itu. Buatin dong komputer dengan harga yang murah. Negara beli. Jutaan dibeli, kasih ke rakyat. Infrastruktur IT-nya disiapkan. Jaringannya juga ya? Infrastrukturnya itu disiapin. BUMN, sehingga semua akan bisa melakukan akses dengan lebih cepat. Kenapa kita tidak bikin? Apa kita tidak mampu? Kan selalu jawabannya anggarannya mahal, tuh duitnya nggak ada. Pak Jokowi ketika membangun tahun infrastruktur semuanya marah-marah, ya jadi hari ini. Malaysia sekarang pidatonya selalu mengunggulkan Indonesia. G20 kita dapat, ASEAN sekarang kita dapat. Mau kok bisa? Ada kekurangannya Pak Jokowi? Ada. Emang ada yang sempurna di Republik ini? Tidak. Maka sebenarnya bisa. Jadi kalau memajukan pendidikan menurut saya itu. Yang kedua juga, nih, saya ketua umum Kagama. UGM sekarang lagi membuat program meminta kepada Kagama untuk mencari 3T, daerah 3T. Ya. Terus kemudian kita ngomong sekarang 3T plus Papua. Kenapa Papua kita khususkan? Karena ada provinsi baru. Apa yang mau kita cari? Kita akan mencari anak-anak di 3T ini untuk bisa sekolah di UGM. Gratis? Pembiayaannya ada banyak, bisa minta ke Pemdanya untuk memberikan beasiswa, atau kita carikan, mungkin dengan endowment fund, terus kemudian dikumpulkan. Tapi ini dari anak-anak yang sangat jauh, tapi kita kasih kesempatan afirmasi sekolah di UGM. Sekarang kita sedang bekerja untuk itu. Oke. Jadi artinya yang penting kemauan ya? Kemauan dari nasional. Ya kalau ini waktunya dulu udah lama, nah, kamu bisa kuliah di UGM. Tetap UMY. Oke, ya udah nggak jadi. Tetap hidup. Oke. Pak, ini dari Abel Andres 13. Pertanyaan terakhir nih. Pak, dalam kuliah, apa penting organisasi? Masalahnya saya punya kerja, Pak. Takut kecapean. Penting nggak dalam kuliah? Apalagi kan banyak yang kuliah nih ya. Kita bicara dari pendidikan ya. Kuliah, dia harus ambil kerja untuk kebutuhan kuliahnya. Sehingga dia tidak punya waktu. Sementara kita disuruh untuk masuk organisasi. Punya link, punya pengetahuan lebih, punya macam-macam. Gimana, Pak? Kalau dia kerja, dia punya learning proses di pekerjaan itu. Oke. Kalau dia kemudian kerja dan kemudian dia kuliah, dia udah belajar. Maka kerja itu adalah berorganisasi. Karena pasti ada bosnya nggak? Iya. Pasti. Ada teman, ada teman. Dia akan membuat sebuah proses teamwork. Terus kemudian leadership diuji, manajerialnya, interpersonal skill, communication skill pasti akan dilakukan. Tapi saya pengen Pak, ya udah kamu tinggal membagi waktu. Tapi jangan kamu paksakan. Karena organisasi menurut saya di mahasiswa penting banget. Banget ya? Banget. Maka Merdeka Belajar Mas Menteri ini bisa kita adopt. Saya umpama sejak saya di DPR itu selalu membuka ruang ke teman-teman mahasiswa untuk magang. Silakan magang di tempat saya. Ada sakit perut dulu. Iya. Aku kasih kerjaan terus. Iya. Waduh, Pak, jahat juga kan mereka magang doang. Udah nggak dapat gaji dikasih kerjaan lebih. Enggak, saya kasih. Oh, kasih gaji ya, ada gaji ya. Bukan gaji ya, untuk namanya juga magang. Ongkos ya. Ya kita kasihan lah. Tapi maksud saya kalau saya didik seorang mamat, ya udah kamu dulu di situ dengerin saya terus gitu, itu nggak didik. Oke. Harus kasih kerjaan. Mesti diajar. Pak Ahok juga pernah melakukannya kan di Balai Kota. Nah, terus sekarang akhirnya banyak
yang datang ke kampus saya, ke Pemprov gitu ya, datang terus kemudian dia magang, dan sekarang saya buka permagangan itu. Oke. Dan anak-anak ketemu saya, ini ada anak-anak media begini, dia magang ke saya udah 3 bulan. Pokoknya tiap hari dia tukang foto, potret saya terus kemana-mana. Nanti hasil potretnya itu, kalau umpama mau saya upload untuk kepentingan media, ya maupun media sosial, kita pilih dari mereka. Nah, kita punya tim humas yang profesional, nanti ngecek, fotomu jelek, kamu nggak bisa seperti itu. Kamu cari lagi gitu. Supaya dia belajar ya? Loh iya dong. Jadi organisasi penting nggak? Penting banget. Dan sudah terbukti ya dari banyak research, ternyata IQ bukan yang nomor 1. Jejaring komunikasi itu jauh lebih penting. Ya. Emosionalnya itu juga, kecerdasan emosional maksud saya itu juga ternyata jauh lebih penting. Jadi oke, itu mesti dilakukan, dan beberapa kampus sekarang sudah membuka ruang, umpama kamu di senat, kamu di organisasi kemahasiswaan, itu sudah bisa dikonversi menjadi nilai. Sekarang ya. Kalau zaman dulu Artinya macan kampus kalau dulu. Kuliah jalanan ya? Kayak kuliah dulu. di jalan. Jadi kalau umpama demo kamu tapi berorganisasi, well organized gitu, menurut saya itu bagian kan. Rapat itu kan decision making prosesnya terjadi, debat dia, berkelahi dia, akhirnya dia akan belajar gimana menyatukan yang saya bilang di awal tadi, konsensus ya. Itu seperti itu. Menyatukan kepala-kepala yang berbeda-beda itu ya, di situ ya tempatnya. Skillnya di mana? Kamu baca buku. Ya kayak yang Mas Mamat ceritakan tadi, kamu belajar komputer, nggak ada komputer? Nggak ada, Pak. Saya tuh dari dulu membayangkan CTRL-C itu apa? Gitu. Nah, makanya. Pas disuruh ya, kalau mau copy sesuatu CTRL-C, di papan kan, saya pegang ini bentuknya. Padahal itu ada tulisannya. Iya, bener kan? Gitu ya. Itulah, makanya mesti praktek. Jadi learning by doing itu sesuatu yang penting, dan organisasi itu akan membuat kalian lebih matang. Oke, siap. Makasih, Mas. Saya yang terima kasih. Keren lah. Tapi harus berjanji dulu nih, ketika nanti suatu saat lagi sudah menjadi capres, akan datang lagi ke Malik, ke Mamat Keliling. Janji nggak nih? Kita duduk di angkringan, ngopi-ngopi sambil nanya. Nah, wis. Janji nggak? Yoi. Oke, yoi berarti ya. Yoi berarti ya. Tolong ya, Instagramnya diserang nanti pas sudah jadi capres. Nah, katanya mau ke Maling gitu. Ah, gitu aja datang sini. Di pelotot saya takut ya dia. Orang Papua takut orang Jawa. Itu benar loh, itu bukan ini, Pak. Masa? Di Jogja kan ada Bank Papua tuh. Bank BPD Papua kan. Satpamnya orang Jawa. Lokasinya di Babarsari lagi.